Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton video ini. Nah, kali ini aku mau ngasih suatu pemahaman, suatu ulasan nih dari tugas aku yang kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa ditonton dan jangan di skip ya. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Sejarah singkat Wi-Fi. Sejarah teknologi 802.11 berawal pada putusan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat tahun 1985 yang merilis pita GSM untuk pemakaian tanpa lisensi. Pada tahun 1991, NCR Corporation bersama AT&T menemukan pendahulu 802.11 yang ditunjukkan oleh sistem kasir. Produk-produk nirkabel pertama berada di bawah nama Waveland. Fitz Hayes dijuluki Bapak Wi-Fi. Ia terlibat dalam perancangan standar pertama IEEE. Tahun 1999, Wi-Fi Alliance dibentuk sebagai sebuah asosiasi dagang untuk memegang merek dagang Wi-Fi yang digunakan oleh banyak produk. Kelebihan Wi-Fi 1. Instalasi yang praktis. Pada proses instalasinya yang bisa dibilang sangat praktis dan mudah, karena Anda tidak perlu membeli alat dan bahan seperti yang dibutuhkan untuk instalasi jaringan kabel. 2. Bisa digunakan di mana saja tanpa ada batasan tempat. Umumnya sebagai pengguna, Anda perlu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. 3. Jangkauan yang luas. Meskipun termasuk memiliki jangkauan yang luas, jaringan Wi-Fi ini tetap memiliki batasan juga, tetapi selama tersambung dengan jaringan hotspotnya, tidak ada masalah. 4. Kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat. Tidak hanya ponsel yang dapat tersambung dengan Wi-Fi ini, karena perangkat lainnya, misalnya seperti laptop, yang secara umum juga kebanyakan sudah terdapat wireless network adapter di dalam setiap unitnya. 5. Mudah connect, hanya sekali klik. Tidak seperti jaringan kabel yang bisa dibayangkan ribetnya, Anda yang harus mencolok konektor ke port Anda lalu memasukkan setting secara manual. Kekurangan Wi-Fi. 1. Keamanan yang kurang. Jaringan Wi-Fi yang bersifat publik dapat dimasuki oleh siapa saja dan bahayanya bisa dimasuki oleh pengguna yang memiliki kepentingan negatif. 2. Kelemahan mentransfer data yang besar. Menggunakan Wi-Fi tidak cocok untuk digunakan dalam mentransfer data yang berukuran besar. 3. Kekuatan sinyal bergantung dengan kondisi cuaca. Jaringan Wi-Fi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jaringan Wi-Fi yang memanfaatkan udara sebagai penghantarnya, sehingga apabila cuaca dalam keadaan buruk, maka hal ini dapat mengganggu proses transmisi data pada jaringan Wi-Fi tersebut. Cara kerja Wi-Fi. Secara sederhana, Wi-Fi bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Kemudian berbagai data yang dikirimkan atau diminta oleh pengguna yang melesat di udara dengan memakai gelombang radio. Supaya bisa menerjemahkan data maupun dokumen yang dimiliki lewat gelombang radio satu ini, maka suatu komputer harus mempunyai adaptor wireless sehingga dapat terkoneksi ke Wi-Fi. Gelombang radio ini berwujud sinyal yang kemudian dikirim ke router yang fungsinya sebagai decoder atau penerjemah kode. Selepas berhasil diterjemahkan, data itu kemudian dikirim ke dalam jaringan internet dengan menggunakan koneksi Ethernet. Jaringan ini bekerja pada dua arah pada masing-masing data yang diterima lewat internet juga dalam bentuk bersamaan melalui router untuk kemudian dijadikan kode olehnya kepada setiap paket data, lalu dikirimkan kembali ke dalam bentuk sinyal radio yang telah diterima oleh adaptor pada komputer nirkabel. Fungsi Wi-Fi. 1. Media komunikasi wireless. Yang pertama adalah Wi-Fi berfungsi sebagai media alat komunikasi antara perangkat tanpa memakai kabel atau wireless. 2. Modem dari smartphone. Dengan memakai Wi-Fi ini,
Smartphone atau device lainnya dapat dengan mudah terhubung dengan internet sehingga user tidak lagi menghidupkan paket data berbayar. 3. Kecepatan internet yang lebih pesat. Berbeda halnya pada saat kalian mengakses internet lewat jaringan seluler yang kerap kali lelet tergantung dengan adanya sinyal. 4. Berbagai data antar perangkat. Sebagai contoh, kalian memiliki 2 buah perangkat elektronik, kemudian ingin memindahkan data pada salah satunya perangkat yang lain. 5. Menghubungkan perangkat ke dalam suatu jaringan. Berbeda halnya pada jaringan kabel LAN atau LAN yang penggunaannya terbatas. Pada Wi-Fi ini dapat dipakai pada banyak komputer tanpa menambahkan jumlah kabel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.